Assalamualaikum. Hei Marni, ada apa? Bapak ini ya, sakit kok nggak sembuh-sembuh sih, Pak? Marni, ada keperluan apa kamu datang kemari? Ya, aku datang ke sini itu mau nanya permasalahan kemarin lah, Pak. Gimana? Bapak udah bicara sama Niki sama Asi? Astagfirullahaladzim, Marni. Kalau tujuan kamu datang ke sini untuk bicarakan harta warisan, lebih baik kamu pergi. Bapak ini gimana sih, Pak? Aku ini punya hak, Pak. Aku ini anak tetua Bapak. Lagian apa bedanya sih? Kalau warisannya Marni sama si Asi itu aku miliki dan aku bayar sama Bapak sekarang. Marni, jangan mentang-mentang kamu sudah kaya, lalu bisa seenaknya ngatur-ngatur bapak dan adik-adikmu. Terserah Bapak mau ngomong apa. Yang pasti, Pak, aku pengen rumah ini dan semua perkebunan Bapak jadi milik aku sekarang juga. Anak tidak tahu diri kamu. Beraninya maksa-maksa bapak untuk jual harta warisan itu ke kamu, selagi bapak sama ibumu masih hidup. Pak, apa bedanya sih kalau warisan itu aku miliki sekarang dengan nanti? Oh, nanti Bapak bakal mati juga kan? Pergi kamu! Jangan paksa bapak untuk jual harta itu sama kamu. Langkai dulu mayat bapak, baru kamu bisa miliki harta warisan itu. Pergi! Wah, pergi kamu! Lepas, Pak! Bapak, aku juga harus tinggal di sini, Pak! Aku datang bakal lepas, Pak! Aduh, Pak, lepas! Astagfirullahaladzim. Bapak! Pak! Pak, bangun, Pak! Bapak! Pak, bangun! Aduh, gimana ini? Pak! Tolong! 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 Mau sayur apa hari ini? Kita lihat aja nanti kan. Tolong! 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 Bu, tolong, Bu! Aduh, itu Marni ya? Bu, dia minta tolong itu kenapa itu? Ayo Pak, kesana Pak. Ayo. Bu, tolong, Bu! Iya Pak, bapaknya kenapa? Pak, tolong, Pak! Bapak saya, tolong, Pak! Iya bapaknya kenapa? Bapak saya jatuh! Tolong, Pak! Ayo! Ayo bantu, ayo. Itu warga orang ngapain ngelari ke rumah kita? Marni minta tolong itu. Pak, ayo, Pak! Cepet, Pak! Pak, cepet, Pak! Tolong Bapak saya, Pak! Pak, tolong Bapak saya ke rumah sakit, Pak! Tolong, Pak! Tolong Bapak saya, Pak! Saya nggak mau terjadi sesuatu sama Bapak saya, tolong, Pak! Pak Karto sudah meninggal Mbak. Nggak mungkin. Tadi waktu saya kesini, Pak, saya nggak apa-apa. Denyut lagi Pak Karto sudah nggak ada Mbak. Oh, Bapak. Pak. Udah, Pak. Bapak. Allahu Akbar. Kenapa? Bapak kenapa? Hah? Pak. Bapak kenapa, Mbak? Bapak udah meninggal, Ken. Ya Allah, apa yang terjadi? Bapak meninggal. Apa yang terjadi sampai begini? Marni juga nggak tahu, Bu. Tadi waktu Marni datang ke sini, Bapak udah kayak gini, Bu. Bapak, jangan tinggalin Ken, Pak. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Mas, saya mau nanya, Ya. tahu rumahnya Pak Dedarto nggak? Mas Darto. Oh ini Mbak Prisly ya? Iya, saya Frisly. Soalnya Mas Darto itu pernah cerita, katanya punya keponakan dari Jakarta. Terus Mbak Prisly juga katanya indigo ya? Pak De ada-ada aja. Ya udah, Mbak lurus saja. Nanti Mbak belok kiri. Nah di kiri itu ada gapura.
Mbak Polisi masuk aja. Rumahnya warna merah. Makasih banyak ya, Mas. Sama-sama, Mbak. Permisi. Mari. Maaf ya Mbak, aku nggak setuju kalau Mbak bawa ibu tinggal di rumah Mbak. Bener Mbak, saya juga nggak setuju. Aku sama Niken masih bisa ngerawat di sini. Bisa berantakan rencana aku kalau ibu tetap tinggal di sini. Iya Mbak, aku sama Mbak Asi masih bisa ngurus ibu. Oh, jadi menurut kalian Mbak ini gak pantas ngurus ibu? Dengar, Niken, Asi, Mbak ini anak pertama, Mbak paling besar. Dan Mbak juga punya hak untuk ngurus ibu, ngerti kalian? Iya Mbak, tapi... Tapi apa? Hah? Tapi apa? Mbak gak mau dengar lagi tapi-tapian. Pokoknya ibu ikut sama Mbak karena Mbak gak mau ibu itu terbawa emosi dan inget terus almarhum Bapak. Kalau soal itu aku juga bisa ngatasinnya Mbak. Niken, kamu itu ya dari tadi ngejawab terus. Pokoknya ibu ikut sama Mbak. Bagaimanapun ibu itu juga ini ibu aku Mbak. Udah. Kalian kan bersaudara, nggak baik. Apa nggak sebaiknya kita tanya sama ibu? Ibu mau tinggal di mana? Mas, bisa nggak kamu diam? Kamu nggak usah ikut campur sama urusan kita. Ini urusanku sama adik-adekku, ngerti? Bener kata Mas Hasan, ibu bisa nentuin. Niken, jangan, Niken! Tunggu mau kemana? Mbak belum selesai ngomong! Bu, ada apa lagi, Ken? Bu, nanti kalau misalnya Mbak Marni ngajakin ibu ke rumah dia, ibu jangan mau ya. Niken mohon, Bu. Jadi itu yang kalian ributkan tadi? Iya, Mbak Marni tuh maksa mau bawa ibu ke rumahnya. Niken nggak mau. Kalian ini baru seminggu bapakmu meninggal, udah pada ribut. Ya udah, ibu nanti bicara sama Mbak Yumu, ya. Ya udah, Bu. Kita keluar. Ya. Astaga, kenapa ibu nggak kelihatan di cermin? Ayo, Bu. Marni, aku tahu maksud kamu baik, tapi kamu harus punya perasaan sedikit dong. Apalagi kan kamu tahu, ibu udah berpuluh tahun tinggal di rumah ini. Mas, aku bilang kamu diam ya diam. Gak usah ikut campur urusan keluarga aku. Sudah. Kenapa sih ibu terus? Biar ibu yang putuskan. Ibu akan putuskan. Untuk sementara, ibu akan tinggal di rumah Marni aja. Oh, Bu. Sambil ibu ganti suasana dan menemani cucu ibu Sekar. Akhirnya rencanaku kesampaian juga. Aku bisa pengaruhin ibu agar menyerahkan urusan warisan sama aku. Bu, hati-hati ya. Ya, begitu ya. Ya, Bu. Ibu hati-hati ya Bu. Kalian juga hati-hati ya. Bu, kalau ibu ada apa-apa, cepet kabarin Niken ya, Bu. Ayo, Bu. Niken, apalagi sih yang kamu cemasin Niken? Kan tadi kata Mas Hasan, dia bakal jagain ibu. Bukan itu, Mbak. Ya terus apa? Mbak, tadi itu aku kan masuk kamar ibu. Tiba-tiba aku tuh nggak ngelihat bayangan ibu di cermin, Mbak. Padahal ibu itu berhadapan sama cermin. Aku nggak tahu ini tuh pertanda apa. Perasaan aku tuh nggak enak. Ya ampun Niken, kenapa kamu baru ngomong sekarang sih? Itu tadi ibu udah pergi kan? Ya Allah, ini pertanda apa sih?
Mas, Apa? Mas, ibu udah dibawa pergi sama Mbak Warni, Mas. Kok bilang sih? Ya gimana caranya aku mau bilang, Mas? Tadi tuh Niken sama Pak Marni tuh bertengkar. Iya mas, tadi itu aku kan masuk kamar ibu dan tiba-tiba aku ngeliat ibu itu nggak ada bayangan di cermin mas. Padahal ibu tuh berhadapan di cermin. Aku takut ini pertanda yang nggak baik mas. Oh yaudah, nanti coba Mas tanyain sama keponakannya Mas Darto. Keponakannya mas Darto. Iya, itu namanya Prisley. Kata Mas Darto dia itu indigo. Nah siapa tuh kita bisa tanya sama dia. Awalnya juga saya percaya nggak percaya mbak. Emang ibu tuh nggak ada bayangannya di cermin. Maaf mbak, saya boleh lihat foto ibunya nggak? Aku bawa. Saya ngeliat ada tangan di atas tumpukan tanah dan ada tangan lainnya yang memegang tangan itu. Maksud mbak? Maaf mbak, saya juga nggak tahu maksudnya apa. Cuma itu yang ada di penglihatan saya. Tapi tolong Mbak coba dilihat lagi lebih jelas Mbak apa maksud dari itu Mbak? Iya Mbak, soalnya saya juga sangat khawatir sama ibu mertua saya. Mbak, apa yang dibilang Mbak Frisi tadi itu mungkin ada kaitannya ibu tinggal di rumahnya Mbak Marni. Maksud kamu apa nih Ken? Mbak. Bisa aja kan Mbak, ibu selama tinggal di rumah Mbak Marni, ibu itu tertekan. Mbak tahu sendiri kan Mbak Marni itu orangnya seperti apa. Gak mau aku, gara-gara itu mau meninggal, aku gak mau Mbak. Aku susul ibu nih sekarang. Kan sabar nih Ken, sabar. Sabar gimana sih Mbak? Nyawa ibu tuh terancam. Astagfirullahaladzim. Ini kan kamu gak boleh kayak gitu. Sama aja kamu nuduh Mbak Marni itu jahat. Bener loh Ken, kata mbakmu. Gini ya, segalak-galaknya Mbak Marni, gak mungkin dia berani bunuh ibunya sendiri. Benar. Gini ya, aku, kamu, Mas Hanafi, sama-sama mencemaskan ibu. Ya tapi kita harus hormati juga kalau ibu mau di rumah Mbak Marni. Iya, Nyonya. Bi, tolong siapin kamar untuk ibu ya. Baik, Nyonya. Aku taruh kasih dulu ya. Ayo Bu, kita masuk. Riz, bilang aja terus terang sama Pak D. Apa yang sebenarnya yang akan terjadi sama Bu Prapti? Pak De, cuma itu yang aku lihat. Beneran, cuma itu. Atau kamu merasa nggak enak sama anak-anak Bu Prapti? Sumpah Pak De, cuma itu yang ada di penglihatan aku. Ya udah, sekarang kamu istirahat. Nanti Pak D akan ngajak kamu keliling desa. Ini sih Pak De.